Sebelumnya makasih banyak buat Kak Ira tadi selaku Master of Ceremony dan juga moderator pada pagi hari ini dan tentunya ke Kak Solikul Niam ya selaku founder of Caraku Academy yang udah memberikan kesempatan untuk mengundang aku nih untuk berbagi-bagi cerita tentang seputar kepenulisan. Jadi tentunya makasih banyak udah dibantu share screen juga. Mungkin di sini kita akan lebih santai aja ya dan gak banyak yang akan aku bagikan karena supaya nanti kita enak untuk ngobrol-ngobrolnya juga. Sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas ya? Terdengar jelas, Kak. Oke, thank you. Ya, jadi di sini untuk webinar pagi ini aku mengambil judul presentasi aku yaitu Live Your Life with Your Writing. Jadi sebelumnya menurut aku sangat penting gitu untuk menghidupi kehidupan ini tuh dengan sedikit berbicara tapi banyak menulis, talk less, write most. Karena banyak banget di zaman sekarang itu masyarakat lebih suka untuk berbicara tanpa berpikir daripada menulis tapi berpikir gitu. Dan ternyata itu akan sangat berpengaruh teman-teman ke kehidupan kita dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan berdampak juga buat lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin boleh next aja. Oke. Eh, ya, oke. Ya, mungkin sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu ya tentang essay dan KTI seperti yang teman-teman sudah bisa lihat di CV yang sudah aku kasih ke teman-teman panitia. Jadi aku kan sedikit bercerita dulu nih kayak we have to learn from roots gitu. Kita harus tahu dulu akar-akarnya. Kok bisa ya seorang zaman sekarang itu masih suka menulis gitu atau bahkan orang-orang itu bisa suka menulis gitu. Jadi aku akan cerita dulu pengalaman aku pribadi yang harapannya bisa memotivasi teman-teman. Jadi yang pertama, kenapa kok aku bisa bergelut di dunia kepenulisan, hobi menulis dan lain sebagainya itu yang pertama dipengaruhi dengan faktor lingkungan, teman. Jadi sedikit bercerita aja, aku lahir dari keluarga yang memang pekerja keras dan suka banget dengan tantangan dan hal-hal yang dapat menciptakan suatu karya. Salah satunya adalah tulisan atau artikel. Jadi dulu aku punya orang tua yang suka menulis, punya keluarga yang memang hobinya itu menulis, dan akhirnya dari situ timbullah rasa penasaran dari seorang Natali yang dulunya sama sekali nggak suka dengan hal-hal yang bau-bau menulis kayak gitu karena kayak buat aku sesuatu yang boringable kayak gitu ya awalnya teman-teman. Kemudian aku penasaran gitu, kenapa sih ke orang-orang ini menulis gitu, orang-orang di rumah kok suka banget menulis dan menciptakan suatu karya tulis gitu. Akhirnya aku iseng-iseng melihat gitu. Jadi keluarga aku adalah keluarga hukum ya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman ketahui. Aku juga sedang menjalani studi di program hukum Universitas Jenderal Sudirman dan di situ anak-anak hukum ini terbiasa untuk menulis, menggagas sesuatu, menuangkan opininya melalui tulisan. Dari situ aku penasaran, kenapa sih ada apa sih dengan menulis gitu? Ada apa sih dengan sebuah tulisan gitu? Nah, ternyata tulisan ini itu tuh golden gem banget buat seorang anak hukum ataupun masyarakat yang lainnya mungkin yang suka menulis karena dengan menulis itu bisa berdampak banget buat orang lain. Bisa bawa impact banget yang sebesar itu buat suatu instansi, buat menarik perhatian publik dan itu tentunya akan menyetir stigma dan pemikiran masyarakat gitu. Nah, akhirnya di situ aku termotivasi nih untuk, wah sepertinya seru juga ya masuk ke dunia kepenulisan gitu. Dan sedikit cerita, aku punya banyak banget hobi dan salah satunya aku pengen mengembangkan hobi kepenulisan aku ini. Akhirnya aku mencoba untuk berkonsultasi dengan keluarga. Aku pengen dong terjun di dunia kepenulisan. Awalnya cuma pengen kayak bikin WordPress, WordPress, blog-blog biasa gitu teman-teman. Tapi akhirnya diarahkan untuk aku bisa ikut yang namanya kompetisi-kompetisi gitu. Jadi ajang-ajang kepenulisan dan itu aku mulai pada saat itu sebenarnya pertama waktu SMP gitu. Tapi kita ceritanya yang deket-deket aja lah ya. Yang tahun 2018 itu ketika aku SMA di suatu SMA di Jawa Tengah mengadakan kompetisi penulisan essay. Nah, penulisan essay-nya apa? Ini essay tentang novel, teman. Kalau seperti yang bisa dilihat di CV tadi, novelnya adalah novel Salah Asuhan. Itu adalah novel karya Abdul Muiz yang terbitnya tahun 1928. Novel yang lama banget menceritakan tentang pribumi yang bercinta dengan
eh, wanita Eropa dan lain sebagainya. Dari situ essay yang bisa kita ciptakan adalah mengenai gimana kita mengkritisi budaya dua yang bergabung jadi satu, kemudian ras, kemudian dampak-dampak sosial dan lain sebagainya yang itu tuh bisa menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian anak-anak pada waktu itu untuk ikut mengkritisi dan mengikuti lomba ini melalui essay. Dan puji Tuhannya aku dapat kesempatan untuk bisa meraih juara satu pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2021 kemarin, ini tahun-tahun COVID kemarin, BUMN mengadakan Gebyar. Jadi sedikit informasi aja, BUMN itu sering banget mengadakan ajang-ajang kompetisi lomba-lomba kepenulisan yang itu tuh ternyata benefits-nya banyak banget. Nah, ini akhirnya di poin berikutnya ada benefits gitu ya. Salah satunya kita bisa dapat kesempatan untuk internship di sana, kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dan berdiskusi di sana. Dan pada waktu itu aku iseng ikut gitu. Aku iseng ikut dan saat itu aku mengangkat tema mengenai monopoli dan dominasi BUMN kayak gitu. Kenapa aku bisa menemukan itu? Mungkin nanti di trik-triknya kita akan belajar bareng-bareng kayak gitu ya. Dan ternyata sampailah aku kepada capaian hidup aku, yaitu gimana menjadi seorang Natali yang terus mendevelop dirinya dan kita terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan setiap manusia kan pengennya selalu upgrading, upgrading, upgrading. Hingga hidup aku sampai di titik yang sekarang. Aku bisa jadi pribadi yang lebih percaya diri, aku bisa lebih pede ketika menulis sesuatu. Kemudian aku tahu dasar-dasar kepenulisan, mengetahui juga bagaimana kita mengambil sebuah teori-teori kepenulisan dan lain sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat buat aku pribadi. Nah, belajar mengenai IC dan KTI, di sini aku juga memang sudah mengikuti kedua sub kepenulisan ini ya. Jadi mungkin kita akan belajar bareng-bareng tentang apa itu IC, apa itu KTI, apa yang membedakan, apa yang menyamakan, dan juga sampai kepada struktur-strukturnya. Mungkin boleh di next. Iya, oke. Ya, yang pertama ini kita tentang IC dulu ya. Jadi sedikit yang aku ambil dari KBBI mengenai IC. Jadi kalau menurut KBBI, IC itu adalah suatu karangan prosa yang membahas suatu persoalan dari sudut penulis secara sepintas. Jadi seperti yang bisa kita ketahui bersama, IC ini sifatnya itu benar-benar subjektif ya, subjektif banget dari apa yang kita terima, dari berita yang kita terima, masalah yang ada, kemudian kita kritisi dengan dasar pemikiran kita, logika kita, dan tentunya didasari juga dengan uh, teori-teori dan juga literatur yang valid, sehingga muncullah yang namanya essay. Jadi seperti ini penjelasan lebihnya. Ini di essay merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Jadi ada opini kita selaku penulis dan juga ada fakta-fakta dari masalah yang ada dan fakta-fakta teori-teori kebenarannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau essay ini lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya, yang bersifat analitis, spekulatif, kita berspekulasi, interpretatif, kita berinterpretasi, kita menyetir banyak hal untuk bagaimana kita menciptakan stigma masyarakat melalui isi kita, seperti itu. Kayak misal dengan masalah-masalah yang ada ya, seperti kasus-kasus yang lagi viral, mungkin kasus Sambo, kita mau bikin isi, sangat boleh banget. Dan tentunya itu akan menarik perhatian masyarakat, apalagi baru saja putusan di pengadilan tingkat pertamanya ada gitu ya. Itu akan mengundang banyak sekali kontraprestasi kayak gitu teman-teman yang bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk, tapi tergantung bagaimana kitanya dalam membawakan penulisan atau karya tulis yang ingin kita ciptakan, yang tahu yang ingin kita brandingkan. Gitu. Dan kalau isi ini relatif singkat ya, singkat tapi padat, sekitar 3 sampai 7 halaman dan tidak berbelit-belit teman-teman. Jadi bentuknya ini paparan gitu, prosa gitu. Dalam sejumlah paragraf saja dan tidak ada unsur-unsur ilmiah gitu. Jadi pure opini dan juga fakta. Oke, kita bisa next dulu. Nah, ini bedanya dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan karya yang orisinil berisi tentang sifat ilmiah. Tentunya ada metode-metode penelitian, ada penelitian yang dilakukan, ada kaidah-kaidahnya,
ada etika penulisan ilmiahnya yang lebih panjang daripada essay, dan tentunya sumber-sumbernya akan lebih diperketat lagi teman-teman. Biasanya sumber-sumber dari karya tulis ilmiah itu lebih mengedepankan kepada jurnal, kemudian literatur-literatur yang physically kayak gitu. Jadi jarang kompetisi-kompetisi ataupun ajang-ajang itu mengadakan karya tulis ilmiah dengan tidak diperketat, itu jarang banget. Dan karya tulis ilmiah ini kalau untuk mahasiswa ya seperti kita, ini menjadi salah satu syarat nih untuk kelulusan atau sering kita sebut skripsi. Itu sama juga, karya tulis ilmiah itu mengandung penelitian, begitu juga dengan skripsi itu juga sama, dan banyak sekali dampaknya, lebih banyak. Dan ini bahkan melalui karya tulis ilmiah, kalau bisa dilirik oleh suatu instansi, bisa mengundang perhatian masyarakat umum, ini bisa menjadi pertimbangan yang besar juga untuk pertumbuhan dan pergerakan sebuah negara atau instansi yang sedang kita kritisi, kayak gitu. Nah, kalau untuk karya tulis ilmiah sendiri, di sini itu dia lebih terperinci, kemudian jumlah halaman, karya-karya ilmiahnya, terus kemudian penelitiannya, hasilnya itu akan memuat lebih banyak halaman, itu sekitar 15-25 halaman normalnya, kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next. Iya, kalau mengenai berbicara struktur ya seperti yang udah aku sampaikan tadi, tentunya struktur esai dan juga karya tulis ilmiah akan sangat berbeda. Kalau esai tadi lebih singkat dan KTI itu lebih padat, panjang, dan lebih rigid lagi kayak gitu teman-teman. Kalau untuk struktur esai sendiri di sini aku menuliskan ada pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Ini adalah suatu hal yang sangat wajar ya, dan kita semua pastinya tahu gitu. Tapi mungkin banyak dari kita yang bingung bagaimana sih kita memasukkan pendahuluan itu seperti apa, isi seperti apa, penutup itu seperti apa, bahkan daftar pustaka itu menyusunnya seperti apa. Itu kadang-kadang kita sebagai mahasiswa itu suka mengesampingkan gitu. Yang penting kita tulis dengan tulisan-tulisan, kita nggak memikirkan value dan bobot yang ada dalam tulisan itu, udah selesai jadilah sebuah isi. Tapi ternyata nggak sependek itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dirincikan, kita mau ketahui bareng-bareng, dan menurut pengalaman yang aku lakukan itu seperti ini gitu. Jadi yang pertama terkait pendahuluan. eh, Pendahuluan ini itu berisi dengan topik-topik yang mau kita bahas. Jadi inti topik yang pengen kita bahas dikaitkan dengan latar belakang masalah yang ada, seperti itu. Jadi kita biasanya sebagai penulis akan memilih satu topik, katakan tadi mengenai monopoli dan dominasi BUMN gitu ya di negara Indonesia, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu, kenapa sih kok kita mengangkat topik ini? Oh, misalnya banyak sekali kasus-kasus para BUMN yang itu mengacu kepada monopoli dan dominasi dari BUMN itu sendiri. Nah, itu kita jelaskan secara umumnya gitu. Kita jelaskan secara umum, kita buat sedemikian rupa untuk kemudian nanti dapat diterangkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pembahasan. Nah, pada inti pembahasan IC ini, nanti kita akan baru menjelaskan secara rinci bagaimana sudut pandang kita mengenai, aku ambil satu contoh yang akan terus konsisten ya, mengenai kayak BUMN ini seperti apa, di perspektif saya sebagai penulis, saya sebagai masyarakat, saya mungkin sebagai pihak BUMN, saya sebagai penegak hukum, dan lain sebagainya. Jadi kita bebas berspekulasi ya, tadi sifatnya adalah spekulatif dan interpretatif, kita bisa bebas menginterpretasikan gitu, tapi tetap harus memperhatikan dasar-dasar dan fakta-fakta yang ada. Nah, terus di akhir kita tutuplah dengan yang namanya penutup. Di sini berisi dengan kesimpulan, rangkuman-rangkuman dari apapun yang kita bahas, serta juga bagaimana pandangan kita gitu. Kesimpulannya pandangan kita seperti apa. Oh, ternyata tidak semendominasi itu. Ternyata ada hal-hal lain yang mencakup perkembangan-perkembangan di masa sekarang. Misalnya ekonomi digital. Kita sudah masuk di era ekonomi digital. Ternyata itu cukup berpengaruh dengan adanya monopoli serta dominasi yang dilakukan BUMN, atau ternyata itu sebenarnya adalah cara untuk BUMN bisa survive gitu di dunia ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini lebih ke bersifat opini gitu ya, opini yang ada dasar-dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas, seperti itu. Nah, mungkin bentar, jangan di next dulu. Jadi kalau sekalian untuk essay, untuk essay ini itu memang yang paling penting adalah kita harus
berani dulu untuk menyampaikan opini kita, untuk menyampaikan gagasan kita. Kemudian kita harus riset dengan yang mendalam. Riset yang mendalam dengan riset yang meluas, kalau menurut aku pribadi itu beda. Nah, untuk riset mendalam ini berlaku pada kepenulisan-kepenulisan essay gitu ya. Jadi, bukan berarti kita itu bisa menulis dengan sebebas-bebasnya tanpa dasar dan hanya menyampaikan argumen yang seolah-olah itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tapi juga kita harus memperhatikan yang namanya kerangka berpikir atau alur pikir. Kebetulan kalau di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman ketika membuat suatu tulisan itu sekarang ada yang namanya alur pikir. Jadi kita harus tahu tulisan kita ini tuh goals-nya untuk apa sih gitu. Kadang kita itu memaknai tulisan ya, dan netizen zaman sekarang itu tulisan itu hanya untuk mengecam, menghakimi, hanya untuk melihat sisi negatif dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya melalui tulisan itu kita bisa menjadi kritis, kita bisa memberikan informasi yang lebih dari apa yang hanya sekedar menilai negatifnya saja. Tapi mungkin bisa mengcompare, kita bisa menemukan solusi-solusinya dari permasalahan yang ada, dan kita ikut mendorong gitu. Kita ikut mendorong data-data fakta-fakta yang mungkin kurang bisa dicerna dengan masyarakat secara gamblang menjadi hal-hal yang bisa diolah dan diterima itu lebih enak lagi seperti itu. Seperti apa yang dimaksud penulis dan masuk akal di otak setiap masyarakat, bahkan masyarakat awam sekalipun. Kemudian dalam menulis essay, itu biasanya nanti kita akan diajarkan atau dilatih, atau bahkan banyak sekali juga ya, aku melihat kemarin tuh website-website yang menjelaskan kalau kita itu kalau menulis essay harus bikin satu draft, seperti itu. Draft itu seperti apa? Jadi draft itu struktur penulisan essay. Jadi kita susun dulu secara logis, kita bikin coret-coretan dulu kayak pendahuluan, pembahasan atau isi dan penutupnya itu kira-kira mau diisi apa. Terus habis itu kita lihat argumen-argumennya ini saling berkaitan gak sih? Argumen-argumen yang kita sampaikan ini saling berkaitan gak sih? Jangan sampai ketika kita udah fokus membahas monopoli, tiba-tiba kita bahas mie ayam. Kan sangat jauh gitu ya pembahasannya ya. Kadang-kadang itu yang banyak terjadi nih kalau mahasiswa di zaman sekarang, siswa-siswi di zaman sekarang menulis suatu tulisan itu pokoknya yang penting penuh, tulisan yang penting penuh gitu. Padahal ini baru essay, belum karya tulis ilmiah. Ini penting banget buat jadi hal yang concern buat kita. Kemudian ya bagaimana menyusun argumen yang masuk akal. Jadi argumennya itu jangan langsung yang berat banget gitu ya. Oh ternyata ada monopoli gitu dari kasus A gitu, dari pihaknya namanya inisial ini gitu. Itu enggak, tapi kita harus perlahan, step by step. Kita harus pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu jadi masuk akal ketika diterima oleh masyarakat umum. Makanya itu menjadi salah satu kiat-kiat gimana supaya isi kita itu menarik untuk dibaca, seperti itu. Kemudian setelah selesai kita harus membaca ulang. Nah, supaya apa? Ini adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, karena eh, di satu waktu kita akan menemukan momen di mana kita itu menulis, kita udah pede mempublikasikan atau kita udah pede mengumpulkan ke ya dosen atau guru lah. Ternyata nanti ketika dikritisi balik itu jadi mental judgmental sendiri gitu buat kita. Jadi kayak ini kamu yakin nulis kayak gini gitu? Kok kamu kayak gini sih? Kok kamu berani sih nulis kayak gini gitu? Kok kamu bisa sih uh, mengeluarkan statement, oh kalau ternyata BUMN itu melakukan monopoli kayak gitu, apa stance-nya dan lain sebagainya. Sedangkan ini kan essay gitu ya, apa yang ada dari benak kita dan apa yang berdasarkan fakta dan dari dasar-dasar materi yang ada, teoretikal yang ada gitu. Itu kita memang wajib banget membaca ulang dan memahami tulisan kita itu apa. Jadi kita bisa menjelaskan essay kita yang singkat ini itu ternyata seberbobot itu dan sebervalue itu dan seberdampak itu gitu. Jadi kita harus banget menguasai essay yang kita buat. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next. Ya, ini mengenai karya ilmiah ya. Jadi kalau bisa kita ketahui karya ilmiah ya, udah dari namanya udah ilmiah banget. Itu dari dua kata yang maknanya itu karya ilmiah ini merupakan sebuah usaha, sebuah upaya, sebuah suatu ciptaan gitu ya. Yang ini tuh sangat bermuat ilmu-ilmu atau pengetahuan yang memang memenuhi kaidah keilmuan dan kaidah kepenelitian. Karena memang di sini sifat ilmiah itu lahir karena kita melakukan sebuah penelitian.
metode yang kita lakukan. Ada suatu proses yang kita jalani secara real. Kita benar-benar masuk, tidak hanya sekedar beropini, tapi kita juga menjelaskan, kita juga turut mengalami gitu ya teman-teman ya. Jadi secara harfiah sendiri ya, untuk struktur KTI ini ada yang pertama tentunya halaman judul, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan pada bab 1, kemudian ada bab 2 ada tinjauan pustaka atau kerangka teori. Jadi teori-teori ini tuh dirigidkan lagi, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Nah, ini mungkin kita nanti akan belajar satu persatu supaya tidak ambigu dan mengingatkan kita lagi, seperti itulah ya. Sebenarnya banyak banget teman-teman kalau mengenai karya tulis ilmiah, karena kebetulan kemarin juga baru tahun 2021 kemarin aku berkecimpung lagi di dunia karya tulis ilmiah. Banyak banget literatur-literatur yang aku baca, seperti punya Pak Eko Susilo, terus kemudian punya Dwi Loka, punya Titi Setioningsih, dan banyak lagi literatur lainnya yang bisa teman-teman baca, dan itu sangat membekali gitu dalam kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah ini akan menjadi hal yang sangat bermanfaat dan berbenefit gitu, dan bahkan digunakan oleh banyak sekali instansi yang ada saat ini gitu. Untuk yang pertama di sini langsung aja itu ada halaman judul ya. Ya tentu aja di sini kita memuat topik yang dipilih dan yang dibahas pada karya-karya ilmiah kita. Uh, Tentunya dalam menentukan judul pasti nanti yang menjadi challenge adalah bagaimana menciptakan sebuah judul yang itu bisa memang menarik perhatian publik tapi masuk akal untuk dilakukan dalam sebuah penelitian dan menghasilkan suatu pembahasan yang efektif, yang padat gitu. Nah, caranya adalah kita memang harus menentukan dulu topik masalah apa yang ingin kita ambil dan sejauh mana kita ingin membahas masalah yang ada gitu. Jadi tadi kalau misal kita melihat lagi ya dari KTI yang aku bikin gitu, aku kemarin mengambil judul Monopoli dan Dominasi BUMN Berlebihan, Penegakan Hukum Sektor Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance di Era Ekonomi Digital. Di sini terlihat mungkin sangat padat gitu ya pembahasannya, tapi memang yang padat adalah hal-hal yang berarti memang di dalamnya harapannya akan bervalue banget gitu. Kalau essay mungkin judulnya itu tidak perlu yang panjang-panjang, tidak perlu yang berat-berat, tapi kalau KTI memang harus benar-benar sudah fokus kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kenapa kok akhirnya aku mengambil judul ini, karena pada saat itu kita Indonesia itu sudah mulai masuk ke dunia ekonomi digital, dan aku mengikuti gitu bagaimana kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian terbesar buat negara kita gitu. Dan ternyata pada saat itu aku menemukan ada 8 kasus korupsi oleh BUMN di masing-masing PT, bahkan sampai kerugiannya 78 triliun, yang itu pastinya akan sangat berimpact gitu buat negara kita, buat negara Indonesia. Oh, akhirnya di situ aku mencoba untuk meng-create, kira-kira aku ingin membahas apa ya? Kalau aku sebagai anak hukum, ya berarti aku akan membahas terkait penegakan hukumnya. Ada apa yang membuat kok bisa menimbulkan stigma, oh BUMN itu banyak monopoli dan banyak dominasi ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Yaitu kita melihat lagi, oh ternyata banyak sekali masalah-masalah di dalamnya, dan itu ternyata kaitannya dengan good corporate governance, gitu ya, kayak perusahaan itikat baik perusahaan seperti itu di era ekonomi digital. Nah, akhirnya disitulah aku akhirnya membuat batasan-batasan. Jadi sebelum kita berjalan lebih jauh, kita buat dulu batasan-batasan supaya pembahasannya tidak melenceng dari judul gitu. Karena pernah sekali ada juga teori dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah itu kita menulis dulu apapun yang kita inginkan baru kita menentukan judul. Tapi ternyata kalau menurut aku itu bukan suatu hal yang efektif bagi aku pribadi. Karena kalau dari aku sendiri lebih ke menentukan dulu topik-topik apa yang ingin aku fokuskan, baru aku rincikan kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya setelah halaman judul di sini itu ada abstrak. Nah, kadang kita sebagai mahasiswa sedikit kaget ya. Abstrak itu kayak gimana sih gitu. Kalau biasanya dijelaskan abstrak itu ya sama aja kayak kesimpulan, sama seperti keseluruhan isi atau materi dari penulisan kita gitu. Nah, tapi somehow kita akan menemukan kebingungan, bahkan nanti bisa sama abstrak sama kesimpulannya gitu. Tapi kalau mau kita
kilas balik gitu ya. Kalau abstrak itu lebih kepada ringkasan atau ya sinopsis lah kalau dalam IC kayak gitu ya. Jadi bukan menyimpulkan, tapi kita memberikan awalan yang itu memang sudah mencakup keseluruhan isi dan materi yang terkandung dalam karya ilmiah kita. Nah, untuk apa sih adanya abstrak ini? Yang jelas, dengan adanya abstrak dalam sebuah karya ilmiah itu, di sini dia berperan dalam memberikan penjelasan gitu kepada pembaca supaya lebih cepat memahami dulu kira-kira nanti isinya apa ya gitu. Jadi tanpa harus membaca keseluruhan karya ilmiah gitu. Karena kan juga kalau juri-juri biasanya dari abstrak tuh dia sudah bisa menilai dulu, oh nanti ini kira-kira dalamnya itu seberbobot apa sih penulisannya, seperti apa sih dalam menjelaskan setiap inti-inti dari tulisan yang dia ciptakan, yang peserta ini ciptakan, kayak gitu. Jadi abstrak ini digunakan para pembaca untuk membaca sekilas maksud dan tujuan dari isi karya ini. Nah, untuk ketentuan-ketentuan lainnya ya biasanya suatu abstrak itu tidak lebih dari 250 kata atau bahkan kurang, dan tentunya bahasanya ini lebih bersifat keinformatif. Jadi tidak mengeluarkan statement apapun, tapi sifatnya adalah informasi. Seperti itu. Kemudian di bab pertama nanti akan ada pendahuluan. Jadi setelah membahas halaman judul, abstrak, itu kemudian ada pendahuluan yang terdiri dari 4 subbab seperti itu ya. Seperti yang udah kita kenal, ada latar belakang masalah, itu pastinya tentang penjelasan teoritis dan juga fakta-fakta yang ada tentang kenapa sih kok topik dan masalah ini perlu dijawab secara ilmiah atau perlu dilakukan suatu penelitian gitu. Oh, karena kita hidup di era sekarang ini penuh dengan stigma masyarakat, penuh dengan pola pikir masyarakat yang bisa dibolak-balik kemanapun mereka mau dan kemanapun kita mau. Oleh karena itu untuk membuktikan benar-benar fakta dengan teori yang ada, dengan solusi yang ada, akhirnya kita melakukan yang namanya penelitian. Jadi kita bisa menjelaskan suatu masalah tersebut itu dengan jelas, logis, faktual, dan pastinya ya terpercaya ya karena valid ada penelitian yang kita lakukan. Kemudian subbab yang kedua ada rumusan masalah. Jadi kita punya suatu pertanyaan kritis lah dari masalah yang timbul dari penelitian yang kita jalani, kita melakukan interview kah, atau kita melakukan riset yang meluas, mendalam, menyeluruh, kompleks, dan lain sebagainya. Kita bisa menemukan rumusan-rumusan masalahnya, seperti yang aku angkat tadi mengenai BUMN pada Gebiar BUMN kemarin, itu aku membahas tentang gimana sih penegakan hukum sektor perusahaan dalam penerapan good corporate governance di Indonesia itu sendiri. Terus kemudian timbul pertanyaanku, kalau udah tahu penegakan hukumnya seperti apa, kenapa ya kok monopoli dan dominasi ini bisa dianggap berlebihan gitu oleh masyarakat gitu? Apa yang menyebabkan hal itu muncul di otak masyarakat. Kemudian tentunya dari sektor perusahaannya sendiri muncullah tantangan. Oh, ternyata kita sedang menghadapi era digital. Berarti bagaimana tantangan sektornya? Jadi itu rumusan masalah yang kita ciptakan ini berawal dari hal-hal yang sangat general, berawal dari sesimpel penerapan good corporate governance di Indonesia yang diimplementasikan dalam sektor-sektor perusahaan, kemudian mengakibatkan suatu akibat bagi perusahaan itu sendiri, dan tantangannya seperti apa, dan solusinya bagaimana gitu. Kalau kita sebagai masyarakat dan kita sebagai penggiat yang memperhatikan dengan perkembangan masalah ini, kayak gitu. Apakah ada keterikatannya antara monopoli dengan hukum yang ada, penegakan hukum yang ada, kemudian bagaimana kebijakan korporasi, itu sudah masuk ke teoritikal deh. Dan juga impact-impactnya, apakah oh ternyata monopoli ini untuk pemerataan, untuk profing, membuka kemungkinan korupsi dan memang untuk tujuan menguntungkan pihak tertentu aja, atau memang ini adalah sebuah strategi untuk survive dalam era ekonomi digital di zaman sekarang gitu, yang hal-hal asing dapat bisa mempengaruhi apapun, rusak sistem tatanan negara juga dan lain sebagainya. Nah di situ itu menjadi rumusan masalah kita dan akhirnya memunculkan tujuan-tujuan penelitian kita. Jadi apa yang ingin kita wujudkan gitu, apa yang ingin kita jawab melalui penelitian-penelitian dari rumusan masalah yang sudah kita angkat.
Nah, akhirnya di situ muncullah manfaat penelitian ya, yang biasanya nanti ada manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, manfaat bagi perusahaan yang sedang kita bahas, manfaat bagi masalah yang ada, yang tentunya ini semua ingin untuk menuju ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian di bab 2 di sini ada tinjauan pustaka, atau biasanya kalau deskripsi kita kenal dengan yang namanya kerangka teori. Jadi ada dalam tinjauan pustaka ini atau kerangka teori ini tuh ada dua ya. Jadi ada landasan teorinya dan juga ada hipotesis dari penelitian itu sendiri. Isinya apa? Isinya ini ya bagaimana pembahasan kita itu kita bahas secara sistematis. Teori-teori apa yang kita bawakan dalam kepenulisan kita nantinya. Seperti itu. Jadi pembaca itu bisa tahu dasar-dasar kita menciptakan 15 sampai 25 halaman ini itu tuh isinya apa, bobotnya apa. Oh, ternyata ada teori-teori yang memang kita gunakan sebagai dasar kepenulisan kita, dan itu saling berhubungan satu sama lain, satu variabel ke variabel yang lain, sehingga ada penjelasan juga prediksi atau hal-hal yang muncul dari permasalahan atau fenomena yang sedang kita teliti. Kayak gitu. Pada waktu itu aku menyusun tinjauan pustaka ini dengan dibantu juga oleh para praktisi-praktisi BUMN dan juga konsultan-konsultan aku dalam menyusun ini, karena memang ada penelitian yang aku lakukan dan aku hadir langsung ke perusahaan tersebut, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga hipotesis penelitian, di mana di sini itu hipotesis dipahami sebagai sebuah kesimpulan yang itu berasal dari kerangka pemikiran atau teori-teori yang sudah diungkapkan tadi, yang sudah digagaskan oleh peneliti. Nah, kemudian kita masuklah ke metode penelitian. Mungkin ini hal yang sangat panjang yang mungkin kita nanti bisa mempelajari lebih dalam lagi bagaimana konsep metode-metode penelitian itu. Yang jelas di sana nanti kita akan fokus menganalisa terhadap mungkin suatu angka, mungkin suatu table yang kita sebut sebagai statistik yang kita gunakan untuk membahas hasil penelitian kita, yang isinya itu nanti ada jenis penelitian, kemudian ada operational variable yang kita angkat, ada juga populasi atau sampel penelitian. Kalau kita meneliti suatu perusahaan, perusahaan mana, bagaimana latar belakang perusahaan tersebut, populasi seperti apa, apakah kita mau masuk ke pekerja atau mau masuk ke struktur atau sistem administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan sumber-sumber data, yaitu dengan cara melakukan interview, kita melakukan wawancara menyeluruh, wawancara general dan juga khusus, itu yang harapannya dapat melengkapi apa yang ingin kita jawab dari rumusan-rumusan masalah yang sudah kita angkatkan tadi. Nah, dalam penelitian ini tentunya kita tidak meninggalkan yang namanya teknis analisis ya, atau pengujian datanya, seperti apa kita harus mengcompare data-data statistik itu dengan argumen yang ada, dan juga dengan hasil yang harapannya dapat kita bawakan secara maksimal dan padat gitu pada bab pembahasan. Nah, kemudian kita sampai nih teman-teman ke struktur yang namanya hasil dan pembahasan. Jadi kalau mengenai hasil dan pembahasan ini sudah kita kenal sebagai bagian yang paling panjang dari sebuah naskah karya tulis ilmiah, karena memang pembahasan ini memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian yang sudah kita tentukan sejak awal tadi. Jadi tentu saja nanti kita akan menjelaskan gambaran umum dari penelitian kita itu seperti apa yang mengakibatkan kita tuh berpikir kalau dari penulisan itu tuh ternyata ada stigma masyarakat dan ada perspektif dari perusahaan tersebut yang bisa saling berkaitan dan atau malah sebenarnya saling oposisi, ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kita deskripsikan hasil penelitian kita seperti apa gitu. Bagaimana dari sisi masyarakat sebagai netizen gitu ya, sebagai pemerhati, kita kan memperhatikan ya perkembangan perusahaan gitu, mereka yang jalan tapi kita yang ngejudge gitu. Itu menjadi hal yang biasa untuk kita sebagai masyarakat gitu. Kemudian bagaimana sisi dari instansi, bagaimana juga sisi dari ahli hukum yang ada gitu, ahli dari kepenulisan yang ada gitu, materi yang kita angkat seperti itu. Kalau misal tentang hal-hal yang berbau ekonomi atau kesehatan, ya tentunya ahlinya pasti kita sesuaikan teman-teman kayak gitu ya. Kemudian ada juga berisi pengujian dari hipotesis yang sudah kita jalankan tadi. Jadi pada bagian ini kita dapat menjelaskan apakah data-data yang sudah kita peroleh itu mendukung hipotesis kita, apakah memang sesuai atau
cocok dengan prediksi-prediksi hal-hal yang kita munculkan tadi dalam benak pikiran kita. Nah, nanti kalau misal data yang dikumpulkan itu mendukung hipotesis, berarti informasi ini dapat diterima dan valid adanya seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya interpelasi hasil pengujian dari hipotesis itu sendiri. Ya, dan akhirnya kita sudah menemukan jawaban nih dari setiap permasalahan yang ada. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ini menjawab dari apa yang kita rumuskan dalam masalah-masalah yang ada. Jadi kalau misal kita ada 3 rumusan masalah, ya kita ada 3 poin kesimpulan. Nah, kadang dalam menyusun kesimpulan ini tuh kita menyatukan semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang pembaca itu bertanya-tanya lah, terus terjawab enggak rumusan masalah yang ada. Nah, di sini pada saat itu aku mendapatkan sebuah insight untuk menulis kesimpulan itu dalam bentuk poin-poin, disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Jadi kalau kita punya 3 rumusan masalah, kita membuat 3 poin kesimpulan. Jadi menjawab setiap permasalahan yang ada, atau membuat 3 paragraf. Jadi jelas seperti itu tujuan dari kita sebagai penulis untuk memberikan kesimpulan kepada pembaca dari rumusan masalah yang ada. Oh, ternyata penegakan hukum mengenai good corporate governance yang berjalan di perusahaan ini itu berjalannya seperti ini, dan ternyata ada miss gitu, ada kesalah koordinasi yang menimbulkan terjadinya korupsi yang menimbulkan kerugian pada negara kayak gitu. Terus yang kedua, poin yang kedua, kita menjelaskan, jadi setelah kita melakukan penelitian kenapa kok akhirnya ini monopoli dan dominasi BUMN ini dianggap berlebihan, kita menemukan jawaban dari alasan apa yang ingin kita dapatkan. Dan kita bisa menjawab. Jadi tantangannya itu seperti apa untuk sektor perusahaan di zaman sekarang, menghadapi ekonomi digital, menghadapi kayak monopoli dan dominasi yang bisa dilakukan oleh BUMN kapan saja tanpa kita sadari. Itu bisa terjawab semua dengan rinci, dengan penuh pengetahuan dan juga wawasan yang itu bisa tervalidasi gitu, karena kita didasarkan pada literatur-literatur yang ada. Nah, akhirnya dari situ kita bisa memberikan saran-saran nih. Nah, ini biasanya yang akan menarik instansi, bagaimana kita menemukan saran-saran, solusi-solusi yang itu bisa baik untuk sebuah pertumbuhan atau perbaikan atau pengembangan perusahaan itu sendiri, yang kadang ini bisa menjadi pertimbangan, oh iya ya benar ya, supaya mengurangi tingkat monopoli dan dominasi BUMN ini seharusnya kita bisa mengedepankan good corporate governance, kita mengembalikan lagi esensi dari bagaimana perusahaan yang baik, bagaimana berdirinya dan berjalannya sebuah sistem perusahaan yang baik, sehingga di era ekonomi digital ini kita meminimalisir hal-hal yang bisa merugikan negara, salah satunya korupsi gitu. Apalagi Indonesia adalah negara korupsi yang terbesar gitu ya, kita udah ada di urutan atas. Jadi kita perlu menemukan cara nih gimana untuk kita mematahkan gitu korupsi di Indonesia melalui BUMN ini sendiri kayak gitu. Nah, di akhir barulah kita mencantumkan daftar-daftar pustaka itu tadi ya. Banyak banget teori-teori daftar pustaka yang ada, teman-teman bisa mencari sendiri. Yang jelas kalau dalam menulis daftar pustaka, ketika kita sudah menentukan jenis daftar pustaka apa yang ingin kita tulis, ya kita konsisten, jangan berubah-ubah kayak gitu, karena itu akan menjadi pertimbangan juga terkait dengan konsistensi dan keseriusan kita dalam menyusun karya ilmiah ini. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk karya tulis ilmiah memang dari aku pribadi berdasarkan pengalaman yang ada, ini menjadi hal yang sangat menarik dan benar-benar mendevelop diri aku pribadi sih, karena aku benar-benar tidak dituntut hanya untuk kritis, tapi juga teliti dan fokus dengan apa yang kita teliti sampai kita itu bisa menjawab dan memberikan solusi-solusi. Sehingga akhirnya tadi capaian hidup kita bisa tercapai sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan, begitu juga dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama kita mengikuti rangkaian-rangkaian proses dalam menciptakan suatu karya tulis ilmiah gitu. Mungkin boleh di next. Ini mungkin sedikit tips dan trik dari aku ya untuk gimana sih kita bisa menulis atau setidaknya menciptakan karya tulis yang bisa dianggap baik gitu, udah dinilai baik dan benar gitu. Karena kalau benar dan kesempurnaan hanya milik Allah semata, nggak ya teman-teman ya, itu bisa kita pelajari terus-menerus dengan kebiasaan-kebiasaan kita.
Yang jelas kita harus menentukan dulu topik pembahasan yang ingin kita angkat. Kita harus benar-benar fokus, kita harus bisa memaparkan garis-garis besar pembahasan kita. Kemudian kita yang ini yang aku pelajari dan hal baru yang lagi senang aku gelutin, yaitu kita bikin bagan alur pikir. Jadi kita bisa paham capaian apa yang ingin kita ciptakan dari esai atau KTI yang kita hasilkan kayak gitu. Jadi dari KTI-KTI dan esai-esai ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah karangan karya tulis, tapi ternyata bisa mendevelop diri kita lebih lagi gitu ke depan. Aku bisa nih ada di step ini, aku benar-benar tidak hanya menulis, tapi aku bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, misalnya gitu. Kemudian tentunya kita harus melakukan riset materi seluas mungkin, sedalam mungkin, sekompleks mungkin, dan dari segala arah, teman-teman. Kadang ya seperti hal yang baru saja terjadi mungkin ya, menanggapi putusan hakim kepada kasusnya Verdi Sambo gitu ya. Kita sedikit ini dikit ya, kita nggak boleh bahas banyak-banyak gitu. Itu kan sangat sangat banyak banget ya opini. Tapi kalau yang aku lihat sejauh ini tuh opininya itu ya dari sisi masyarakat, ya masyarakat aja gitu, bukan masyarakat yang ngerti bagaimana sistem tentang peradilan pidana yang berjalan di Indonesia dan lain sebagainya. Terus kemudian kayak banyak sekali yang sudah senang kayak wah akhirnya kena hukuman mati gitu. Tapi kita belum berpikir ke sampai ke hal yang lebih luas lagi. Kita melihat dulu kita bagian dari PBB saja tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Masa iya Indonesia kita mau menginstitusi mati gitu kan? Tapi kan ya kembali lagi stigma berpikir, pola pikir dan apa yang ingin kita bagikan. Makanya dari itu banyaklah mencari referensi, banyaklah mencari bekal, ciptakan satu tulisan yang itu memang mengutarakan apa yang menjadi opini kita, mengutarakan fakta-fakta yang ada dan teori-teori yang berlaku serta kebijakan juga regulasi yang berjalan. Jadi bisa membuat alur pikir kita itu menjadi setidaknya lebih komprehensif, terstruktur dan rapih gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya asal menghakimi, tapi kita bisa lebih fokus dan bisa lebih kritis lagi ke depannya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku pribadi ya yang bisa aku bagikan mengenai esai dan KTI. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa banget ditanya-tanya atau hal yang ingin didiskusikan bareng, itu boleh banget. Jadi sekian aja dari aku, keep writing and thank you. Terima kasih Kak Natali atas penyampaian materinya. Wah, bagus banget ya tadi materinya. Udah dijelasin perbedaan dari ISAI dan KTI, terus eh, strukturnya juga, dan tips and trick untuk membuat ISAI dan KTI. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat ya, yang ada di Zoom maupun melalui aplikasi Cakap. Oke, mungkin sambil menunggu nih Kak, aku mau tanya. Mungkin ini pengalaman pribadi ya Kak. Eh, Kayak lomba KTI kan biasanya ada berapa tahap tuh Kak. Yang pertama mungkin pengumpulan abstraknya dulu, baru nanti full papernya. Nah, itu biasanya kan abstrak itu kalau baiknya, kalau menurut saya itu kan setelah full paper itu sudah jadi gitu Kak. Kalau membuat abstrak dulu itu bagaimana Kak menurut Kakak? Oke, ini pembahasan yang menarik ya. Jadi kadang biasanya abstrak itu terakhir. Eh Benar, aku pun juga sebenarnya sepakat dengan itu karena sebenarnya abstrak itu keseluruhan dari isi materi yang ada. Nah, cuman di sini juga nggak banyak sih aku kemarin menemukan ada seorang peserta yang menyusun abstrak itu di awal gitu. Tapi kalau jujur kalau aku pribadi, aku juga menyusun abstrak di akhir, sama seperti aku membuat suatu kesimpulan, cuman abstrak ini ditulis dalam dan dikemas dalam bentuk kalimat-kalimat yang informatif gitu ya, lebih informatif, lebih menjelaskan kira-kira nanti itu penulisan karya ilmiah ini berisi apa gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, aku sepakat dan aku setuju kalau menulis abstrak itu memang harus semuanya jadi dulu, baru kita bisa menyusun abstrak. Dan itulah yang nantinya menjadi tahap awal ya untuk pengumpulan KTI itu biasanya nanti abstrak dulu disetujui atau enggak. Kalau enggak berarti kita kan harus revisi. Nah kalau kita menyusun abstrak dulu terus ada revisi kan kita bingung ya apa yang mau kita revisi, apa yang mau kita benahi, apa yang membuat abstrak kita nggak diterima. Biasanya kayak gitu sih kalau KTI kan lebih langsung ya. KTI kamu kumpulkan lolos atau enggak gitu kan. Kita kan bisa eh, apa ya drop mental kita dulu gitu. Ih
baru ngumpulin abstrak udah nggak terima, kecuali kalau kita udah menulis sejauh sampai pembahasan sampai kesimpulan kalau bisa gitu, terus kita udah menulis abstrak, habis itu kita tahu gitu, oh kenapa ya kok kira-kira itu dari abstrak yang aku susun nggak diterima, oh ternyata aku kurang informatif gitu, aku cuman ngasih tahu garis besar tanpa memberikan dasar-dasar yang jelas gitu kan. Kadang-kadang di abstrak kan juga memuat teori-teori tipis-tipisnya gitu ya, apa yang ada di dalam penulisan ilmiah kita. Nah, kalau menurut aku sih seperti itu sih, Kaira, gitu. Berarti mungkin kalau ingin mengikuti lomba itu harus udah punya full paper-nya dulu gitu ya, Kak, ya, biar bisa menyesuaikan dengan, tema lombanya mungkin gitu ya? Iya, betul. Oke, ini ada Jadi yang kita, oke, oke. ini ada yang tanya dari Kak Rifka, Kakak ada rekomendasi les online untuk kepenulisan nggak, Kak? Oke, ya ini juga menarik ya untuk rekomendasi les online untuk kepenulisan ya. Sebenarnya gini sih, ketika kita suka biasanya kita akan cari tahu gitu. Jujur kalau misal tentang les-les kepenulisan di sini, karena aku menulis tidak berdasar dari les gitu ya, mungkin bahasanya lebih ke pembelajaran gitu, pembelajaran online gitu ya. Banyak banget sih menurut aku startup di zaman kini gitu kayak untuk kepenulisan-kepenulisan, dan banyak banget juga eh, metode untuk upgrading skills kita gitu tentang kepenulisan. Mungkin kalau caraku dan cakap pasti akan berbagi-bagi ya. Ini kok jadi aku yang promosi ya gitu ya. Pasti kita akan berbagi-bagi gitu, kiat-kiat gimana sih kita bisa menciptakan suatu tulisan yang baik dan benar gitu. Pastinya anak-anak muda zaman sekarang nggak hanya berhentilah intinya menyimpan materi yang kita punya, pengetahuan yang ada pada kita, terus ya udah buat kita sendiri gitu. Sekarang jarang banget sih, karena menurut aku dan yang bisa kita lihat bareng-bareng di zaman sekarang udah banyak banget hal-hal yang mempermudah kita untuk bisa menulis dengan benar tanpa harus les-les yang berat gitu ya. Banyak banget website-website online yang menyajikan data-data dan kiat-kiat untuk kita bisa menciptakan tulisan yang baik dan benar kayak gitu. Jadi mungkin bisa ini ya dari teman-teman Caraku Akademi dan juga teman-teman Cakap pasti nanti akan ngajar-ngajarin lagi lah tentang kepenulisan yang baik dan benar ke depannya. Kayak gitu menurut aku. Baik, terima kasih Kak Rifka. Ini ada yang bertanya lagi Kak, dari Abdul Latif. Izin bertanya Kak, Natali kan pernah sering ikut lomba kepenulisan. Nah, bagaimana cara Kakak menemukan partner yang cocok buat diajak lomba di kepenulisan esai atau KTI? Soalnya untuk sekarang kan sulit ya Kak cari partner lomba. Mungkin bisa langsung jawab Kak. Oke, ini benar-benar true experiences aku ya. Jadi pertama kali aku membuat esai waktu itu memang nggak sendiri tapi berkelompok, dan ini tentang novel gitu ya, dan ini masih anak-anak SMA lah pada umumnya. Jadi pada saat itu aku masih menjadi seorang Natali yang polos banget, siapapun bisa aku partnerin gitu, dan ternyata aku nggak melihat gitu sisi-sisi buruknya kalau aku nerima orang ini aja untuk masuk di partner lomba aku tuh ternyata akan berdampak sebagaimananya gitu, sejauh apa gitu. Nah, jadi untuk mencari partner emang butuh selektif banget sih, dan kita harus tahu dulu track record dan keseharian hidup calon partner kita. Karena kalau menyusun isai dan KTI itu yang paling efektif adalah kita bisa membuat yang namanya target atau timeline lah. Kapan kita harus menyelesaikan pembahasan, kapan kita harus menyelesaikan metode-metode penelitian, kapan kita harus segera menemukan masalahnya. Oh, berarti kita harus riset dulu dong sebelum menemukan masalah. Kan nggak mungkin ya kita langsung nemuin masalah, oh aku mau bahas inilah kira-kira lah. Emang itu bermasalah beneran gitu. Nah, itu kan pasti akan jadi pertanyaan gitu, akan menjadi hal-hal yang akan kita bawa, akan menjadi dasar dari apa yang ingin kita lakukan pada penelitian yang ingin kita jalankan. Nah, kayak gitu. Tentunya kalau dari aku pribadi, cara yang paling cocok untuk menemukan partner yaitu tadi, kita harus benar-benar tahu dulu. Kalaupun kita nggak mengenal sebelumnya, kita bisa melakukan yang namanya pendekatan. Kita ngobrol dulu. Kalau aku adalah orang yang suka mengetahui seseorang dengan ngobrol secara langsung, benar-benar aku ajak ngopi gitu, kita nongkrong di kafe, kita ngobrol. Dari cara dia ngobrol, kita itu sebenarnya kita sudah bisa menemukan dan mengetahui
anak ini kira-kira cara berpikirnya itu seperti apa gitu. Teman kita ini tuh kalau menyusun sebuah pola pikir atau menyusun suatu argumen atau opini ini akan sejauh apa gitu, akan sebervalue apa dan akan seberdampak apa. Karena kita akan menemui juga teman-teman orang yang pinter banget, bener-bener pinter banget, tapi alur berpikirnya ya simple gitu. Pengen hal yang simple gitu ya, ya sudah. Kalau misal BUMN ternyata ditemui melakukan monopoli dan mendominasi kasus-kasus korupsi yang ada dan merugikan negara, ya sudah, memang itu yang mereka lakukan. Misal sebatas itu aja. Tentunya kan bukan itu ya partner yang ingin kita cari, tapi bagaimana seorang partner itu bisa juga berpikir, ya seharusnya nggak seperti itu kalau kita mengingat teori yang ada dan lain sebagainya. Nah, dari cara dia menjawab, dari tata cara dia menyusun kalimat, dan dari sikap dia ketika meneguk segelas kopi aja itu bisa terlihat gitu. Jadi uh, solusinya adalah ajak ketemu secara langsung, ajak ngobrol, dan kasih tahu kita itu orang yang seperti apa supaya dia bisa memberitahu juga mereka orang yang seperti apa. Jadi alur pikir kita itu bisa klop atau enggak, bisa saling berkaitan atau enggak, kayak gitu sih. Akhirnya kayak kemarin ketika Gebiar BUMN aku bisa menemukan dua teman aku yang ternyata selaras dengan aku gitu. Dan itu bukan anak Universitas Jenderal Sudirman aja, teman-teman. Aku bareng sama anak Undip dan juga aku bareng sama anak Trisakti. Jadi ya gimana caranya aja lah, kita ketemu online atau offline itu terserah kita masing-masing, tapi ya balik lagi ke cara untuk mengetahui ya dari cara dia berbicara, cara berpikir. Kita harus memang nge-bridging dulu pembahasan, kira-kira pembahasannya itu mau sejauh apa dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan membuat kita tuh enak untuk mencari dan menemukan partner lomba yang cocok dengan kita. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, berarti mungkin harus menyamakan visi dan misi dulu ya, Kak ya. Betul, visi dan misi itu penting banget sih. Dan visi dan misi itu kan sebenarnya terlihat dari kita bangun tidur ya. Bangun tidur, visi kita ngapain, misi yang kita lakukan apa, itu berpengaruh banget ternyata. Dan itu berdampak ke pola hidup kita juga sih, Kaira. Bener banget, aku sepakat gitu. Ini ada yang tanya lagi, Kak, dari Kak Rifka lagi nih. Apakah ada syarat dalam penentuan referensi karya tulis? Apakah hanya boleh menggunakan literatur 3 tahun belakangan? Dan apakah penggunaan referensi Wikipedia diperbolehkan, Kak? Bisa langsung jawab, Kak. Oke, thank you sebelumnya Kak Rifa untuk pertanyaannya ya mengenai penentuan referensi karya tulis ya. Sebenarnya kenapa sih kok biasanya itu dosen, guru, ataupun panitia-panitia lomba itu menentukan literaturnya minimal banget 3 tahun belakangan? Itu sebenarnya untuk mengatasi yang namanya kebijakan baru atau pemahaman baru yang sudah diakui oleh para ahli-ahli atau para pakar seperti itu ya. Karena kan negara itu kan terus berjalan ya, pengetahuan juga terus berjalan, pola pikir juga terus berubah, bisa semakin maju, bisa semakin mundur. Seperti halnya nih, misal kita melihat berbicara tentang hukum sedikit ya, KUHP gitu. KUHP yang lama ada mengatur pidana mati. Tapi kalau kita melihat ketika KUHP itu berjalan, banyak sekali masyarakat yang kemudian eh, ini nggak sesuai dengan HAM, ini nggak sesuai dengan negara Indonesia yang kedaulatan itu di tangan rakyat dan segala macam, yang hanya bisa menghakimi hanya Tuhan dan segala macam, dan kita menyepakati itu, kemudian RKUHP muncul nih. Nanti pidana mati udah nggak ada. Sedangkan dengan putusan Mas Ferdi Sambo ini ya, itu kan eksekusinya eksekusi pidana mati ya. Nah, kita sebenarnya harusnya melihat gitu. Kira-kira 3 tahun ke depan memungkinkan nggak? Kita kan lagi transisi gitu ya, transisi dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru. Itu apakah ada dampaknya? Nah, ternyata ada. Nah, itulah kenapa kok kita itu harus banyak-banyak menggunakan referensi yang lebih baru gitu. Kayak kebijakan regulasi-regulasi yang ada, undang-undang yang ada juga seperti itu. Makanya betul kalau kita harus menggunakan literatur yang terbaru. Kalau bisa ya jangan 3 tahun belakangan banget lah, yang terbaru lah. Apapun yang terbaru yang ada, karena kita hidup di negara yang terus berkembang, hukum itu selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada juga selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi ya usahakan literatur yang kita angkat atau yang kita pakai untuk menjadi dasar pedoman itu memang literatur yang valid dan masih berlaku. Karena kan kalau kita menulis gitu ya pakai pakai kebijakan yang lama ya
buat apa? Karena kan udah nggak berlaku atau mungkin udah ada perubahan atau mungkin sudah tidak relevan untuk dijalankan di zaman sekarang dengan masalah yang ada kayak gitu. Dan untuk masalah referensi Wikipedia diperbolehkan atau enggak ini berbeda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi itu menganggapnya seperti ini. Wikipedia itu kan bisa ditulis oleh siapa saja, bisa diubah oleh siapa saja dan penulisnya tidak ada di situ, tidak ada dasar-dasar yang mendasari kalimat-kalimat yang ada di Wikipedia. Jadi sebenarnya ya kita tahu Wikipedia itu adalah akun yang terafiliasi, yang tervalidasi dan segala macam, tapi menurut aku tidak bisa menjadi referensi yang cukup kuat untuk sebuah penulisan yang ingin kita hasilkan. Jadi kita memang lebih mengutamakan literatur baik itu buku atau e-book karena kan di situ udah ada sertifikasi dari penulisan yang ada. Oh ini sudah valid loh gitu kebenarannya, fakta-fakta yang ada dan sudah diakui oleh para ahli-ahli hukum lah kayak gitu, ahli-ahli atau pakar-pakar kepenulisan sesuai dengan bidang yang sedang kita geluti itu. Kayak gitu kalau dari aku pribadi. Oke, mungkin sudah terjawab ya Kak Rifka. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, baik yang melalui Zoom atau aplikasi Cakap bisa bertanya melalui kolom chat ya teman-teman. Oke, mungkin aku sendiri ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin kalau kita baru masuk kuliah nih, baru semester awal gitu kan pengen nulis KTI juga kan. Nah, sedangkan kita itu belum mendapat materi metode penelitian gitu Kak. Sedangkan di KTI sendiri itu terdapat bab metode penelitian. Nah, gimana sih gimana sih Kak cara kita itu biar apa bisa menulis metode penelitian yang mungkin kalau saat ini tuh yang lebih sering yang kita ketahui itu kualitatif dan kuantitatif gitu Kak. Sedangkan yang apa metode penelitian itu tidak hanya itu saja Kak. Mungkin gimana sih caranya biar bisa menentukan metode penelitian yang bagus gitu Kak? Oke. Iya, kebetulan aku habis mengambil mata kuliah Metopen gitu ya. Jadi aku mungkin bisa sedikit bercerita gitu dan pengalaman aku ketika aku belum ngerti sama sekali terkait metode penelitian gitu. Jadi aku akan cerita pada masa itu gitu. Yang paling utama dan paling harus diprioritaskan adalah how we motivate gitu. Gimana kita tuh termotivasi untuk mau tahu dulu. Kadang-kadang kita itu anaknya kan kepoan ya, anak-anak zaman sekarang dan orang anak-anak seperti aku lah gitu lah yang masih muda gitu enggak sih sebenarnya udah tua itu gimana kita tuh FOMO gitu dengan suatu hal apalagi yang namanya dengan metode penelitian apa sih metode penelitian itu gitu nah ternyata nanti caranya yang paling menurut aku paling berdampak adalah kita itu harus perbanyak relasi sih pertama dan kita itu nggak boleh sok tahu dan kita harus banyak pengen tahu gitu. Kalau dulu zaman aku kuliah pertama ya itu kan 2021 itu aku masih semester 2 mau jelang semester 3 itu aku belum sama sekali belum tahu yang namanya metode penelitian. Tapi aku pengen ikut ajang karya tulis ilmiah. Nah, akhirnya aku perbanyak relasi. Aku menghubungi dosen yang sebelumnya belum pernah aku hubungin. Itu teori nekat sih sebenarnya. Kita harus nekat dulu, kita harus benar-benar cari tahu dulu karena ketika kita cari tahu di Google belum tentu kita itu bisa langsung paham gimana kita memahami metode penelitian. Seperti yang Kak Ira sampaikan tadi ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian nanti kalau masuk lagi penelitiannya itu ada yuridis normatif, ada yang memerlukan pembuktian dan segala macam itu hal-hal yang perlu kita ketahui itu secara kalau aku pribadi harus diterima secara verbal dijelaskan benar-benar uh, apa ya kayak eye to eye gitulah benar-benar harus sama orang yang ngerti mengenai metode penelitian itu sendiri baik itu secara online maupun offline kayak I don't care gitu tapi kayak gimana kita itu bisa menemukan orang dulu yang tepat sama kita ya dengan cara orang-orang terdekat kita dan kalaupun kita belum menjadi mahasiswa nih misal masih menjadi seorang siswi gitu di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, ya pasti guru-guru itu pasti ngerti gitu karena mereka sudah menyusun skripsi, tesis dan segala macam yang bisa menuntun kita gitu. Jadi jangan sampai kita itu berspekulasi sendiri dengan pemahaman kita tentang metode penelitian gitu. Oh, aku mau
melakukan metode penelitiannya itu secara kuantitatif, tapi isinya kita deskripsi semua, teman-teman. Tidak ada data-data yang berupa angka yang itu adalah menjadi bahan pembahasan, bahan penelitian yang bisa dikomparisonkan dengan sesuatu, harus ngerti dulu gitu. Kalau kualitatif berarti kita ingin menjelaskan sesuatu itu melalui deskripsi-deskripsi yang ada, melalui fakta-fakta. Fakta-faktanya melalui apa? Oh, ternyata melalui wawancara yang itu sifatnya hanya untuk memperjelas kalimat yang ingin kita kuatkan kayak gitu dari teori-teori yang ada. Kalau kuantitatif itu kan biasanya mungkin membahas tentang eh, penelitian tentang PHK massal gitu. Pasti ada angka yang di PHK ini misalnya itu perempuan usia berapa sampai berapa, latar belakang ekonominya seperti apa. Nah, itu dari bisa mengkomparisonkan gitu. Dampak dari pekerja-pekerja perempuan yang yang kena PHK massal ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu basicnya adalah dari angka gitu. Kalau kualitatif untuk menemukan fakta, misalnya kayak gitu. Kalau kuantitatif untuk menemukan data. Nah, kayak gitu tuh harus kita pahami dulu dan caranya bagaimana itu memang proses sih. Jujur aku pribadi tidak bisa memahami yang namanya metode penelitian dalam jangka waktu hanya hitungan hari, minggu maupun bulan. Aku memahami yang namanya metode penelitian dan bisa menyusun metode penelitian yang baik dan benar itu 3 bulan, teman-teman. Sedangkan pada saat itu jarak lomba KTI, jarak ke BUMN dengan proses aku menyusun itu hanya ada sekitar 4 bulan setengah. Iya, sekitar 4 bulan setengah. Dan di situ memang yang paling penting adalah benar-benar harus cari relasi yang bisa menuntun kita untuk memahami metode penelitian yang baik dan benar, penyusunnya seperti apa. Karena ketika kita sudah menyusun dengan baik dan benar, untuk masuk ke pembahasan udah enak banget sih. Jujur, itu yang aku alamin dan akhirnya aku implementasikan saat ini sebagai seorang mahasiswi semester 6 gitu ya, yang sudah mulai harus fokus mencari konsentrasi skripsi apa yang ingin diambil. Aku sudah mulai bisa enjoy dan tenang gitu. Oh, metode penelitiannya mau apa, Mbak Natali gitu. Aku udah jelasin, saya mau yuridis normatif gitu. Saya ingin mencari berkas-berkas yang ada di instansi A untuk kemudian saya angkat materinya dengan judul yang seperti ini, dengan pembahasannya, dengan alur pikir yang sudah saya buat. Nah, kayak gitu sih kalau dari aku pribadi ya. Jadi metode penelitian itu harus dipahami secara rinci, sabar, telat, dan juga dalam setiap tahap-tahapannya. Kayak gitu, Kak Ira. Oke, terima kasih jawabannya Kak Natali. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, yang baik melalui Zoom maupun yang dari aplikasi Cakap. Mungkin kalau ada yang bertanya nih Kak, bisa di luar acara ini bisa DM IG atau apa gitu, boleh nggak Kak? Oke, iya boleh, boleh banget. Serius, aku sangat suka untuk bisa berrelasi dan berkomunikasi dengan teman-teman baru di sini. Kita bisa saling related satu sama lain ya, kita saling terconnected gitu. Bisa banget Kak, langsung aja chat, bisa nanti dikasih ke nomor WA aku ataupun Instagram aku kayak gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Kalau boleh tahu nih Kak, Instagramnya namanya apa nih? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Oke, ya mungkin aku sambil tulis di kolom komentar ya. Jadi Instagram aku itu sesuai dengan nama aku, natali.prasetya. Teman-teman bisa lihat. Mungkin nanti kalau masalah nomor WA dari panitia aja ya yang bisa kasih tahu ya. Nanti nomor aku kesebar di mana-mana. Tapi nggak apa-apa sih. Aku benar-benar open banget karena aku juga belajar dari teman-teman yang suka berdiskusi dengan aku. Dan itu makin menguatkan pikiran kita dan bagaimana tahap-tahapan hidup kita selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Natali. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau ada yang ingin bertanya bisa melalui Instagram Kak Natali tadi ya teman-teman. Oke, baik akan saya lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada Kak Niam bisa dibantu untuk itu ya, screenshot ya Kak ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk on kamera semua ya yang ada di Zoom meeting. Ayo teman-teman yang belum on kamera bisa nih on kamera dulu.
Oke, udah siap semua ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, Kak. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir penutup. Terima kasih kepada Kak Natali selaku pemateri pada acara hari ini dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.